Udah belum? Udah disiapin belum? Udah ada pencipta tadi. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis pengaruh ketergantungan, anal- mempresentasikan proposal dengan judul analisis pengaruh ketergantungan pada teknologi AI Artificial Intelligence terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa program studi pendidikan teknologi informasi Universitas Lampung. Untuk anggota kelompok kami sendiri itu yang pertama dari saya sendiri Lutfi Nur Rahman, ada Ibnu Andreas, Muhammad Ibnu Andreas, yang selanjutnya adalah Monfiatun Nairo, selanjutnya ada Irfan Saputra. Oke, kami mengambil judul ini dengan latar belakang yaitu di sini perkembangan AI perkembangan teknologi telah membuat atau menghasilkan produk berupa AI atau artificial intelligence yang dimana artificial intelligence ini banyak sekali memberikan manfaat termasuk dalam sektor pendidikan, khususnya di perguruan tinggi dan juga untuk mahasiswa itu sendiri ataupun untuk dosen atau tenaga pengajar. AI yang pertama di sini juga latar belakang nomor satu itu mahasiswa sering memanfaatkan AI dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik seperti pencarian informasi, penyusunan makalah hingga pemecahan masalah. Menurut Menawar 2023. Yang kedua, namun penggunaan AI yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan yang berpotensi berdampak pada penurunan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Di sini menurut Maula tahun 2024, ketergantungan pada AI membuat mahasiswa cenderung mengandalkan teknologi untuk mendapatkan jawaban cepat, sehingga mengabaikan eksplorasi dan berpikir mendalam. Akibatnya keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah secara mandiri menjadi terhambat. Selanjutnya juga di sini menurut Johnson dan Kress, penggunaan teknologi secara berlebihan telah dikaitkan dengan penurunan kemampuan konsentrasi, berpikir kritis, dan juga kreatif. Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini itu ada tiga. Yang pertama itu bagaimana tingkat ketergantungan mahasiswa program studi pendidikan teknologi informasi terhadap kecerdasan buatan atau AI. Yang kedua, bagaimana tingkat kemampuan berpikir kritis mahasiswa program studi pendidikan teknologi informasi. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh signifikan antara ketergantungan terhadap AI dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Oke, yang selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu ada tujuan penelitian. Di sini untuk tujuan penelitian yang pertama yaitu mengukur tingkat ketergantungan mahasiswa program studi pendidikan teknologi informasi terhadap kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya yang kedua, mengukur tingkat kemampuan berpikir kritis mahasiswa program studi pendidikan teknologi informasi. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh ketergantungan penggunaan AI terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Selanjutnya, adanya manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Di sini manfaat teoritis ada dua. Yang pertama yaitu kontribusi ilmu pengetahuan. Penelitian ini dapat menambahkan wawasan dan literatur akademik terkait ke pengaruh teknologi khususnya berdasarkan kecerdasan buatan terhadap berpikir kritis. Selanjutnya yang kedua atau yang B itu ada landasan bagi penelitian lanjutan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi peneliti lebih lanjut yang berfokus pada pengembangan strategi untuk mengurangi dampak negatif ketergantungan AI. Selanjutnya yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis di sini yaitu ada untuk bagi mahasiswa, memberikan kesadaran terhadap mahasiswa tergantung dampak ketergantungan terhadap AI. Selanjutnya yang kedua bagi institusi pendidikan. Ini membantu merancang kurikulum untuk atau metode pembelajaran yang menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan penggunaan kemampuan berpikir kritis. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu bagi dosen dan pengajar. Ini memberikan wawasan kepada pengajar untuk merancang tugas atau metode pembelajaran yang tidak hanya memanfaatkan AI, tetapi juga merangsang kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagi masyarakat umum.
meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan teknologi AI dan kemampuan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, selanjutnya yaitu kerangka teoritis. Kerangka teoritis penelitian ini akan mengacu pada teori-teori mengenai kecerdasan buatan, keterampilan berpikir kritis, serta hubungan antara teknologi AI dan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya ada hipotesis. Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu H0, ketergantungan penggunaan AI tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa pendidikan teknologi informasi. Dan H1-nya, ketergantungan penggunaan AI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa pendidikan teknologi informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk bagian tinjauan pustaka. Yang pertama ada Artificial Intelligence. AI telah menjadi bagian integral dalam pendidikan seiring dengan kemajuan teknik komputasi dan pemrosesan informasi. AI menawarkan peluang baru dalam praktik pendidikan seperti pengembangan kegiatan pembelajaran yang lebih efektif dan lingkungan pembelajaran yang ditingkatkan dengan teknologi canggih. Ouyang dan Jiao 2021. Beberapa aplikasi AI dalam pendidikan meliputi pemberian umpan balik oleh guru, sistem penilaian otomatis, pembelajaran adaptif, dan pembelajaran jarak jauh. Lalu yang kedua, di sini ada berpikir kritis. Yang pertama ada identify. Tahap ini, individu diharuskan untuk menyebutkan dan mengungkapkan ide pokok dari permasalahan yang sedang dihadapi. Lalu yang ketiga ada define. Tahap ini, individu harus mampu menyampaikan informasi mengenai apa yang sudah diketahui tentang masalah dan apa yang masih perlu ditanyakan. Lalu yang ketiga di sini ada enumerate. Tahap ini individu diharapkan dapat menyebutkan berbagai pilihan strategi yang ada untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang keempat ada analyze. Tahap ini individu harus mampu menganalisis berbagai pilihan strategi yang telah diidentifikasi. Lalu yang kelima ada list. Tahap ini individu diharuskan untuk menyebutkan alasan yang mendasari pilihan prosedur penyelesaian yang telah diambil. Lalu yang terakhir atau yang keenam ada self-correct. Tahap ini, individu perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap prosedur penyelesaian yang telah dilakukan. Lalu untuk yang ketiga, di sini ada hubungan antara ketergantungan AI dan berpikiran kritis. Penelitian ini menunjukkan bahwa artificial intelligence atau AI memiliki peran signifikan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. AI telah berkembang pesat dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, yang memiliki potensi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa yang dapat memberikan kemudahan dalam mengakses informasi secara cepat dan luas, serta mendukung pembelajaran yang lebih efektif dan relevan. Lalu yang keempat, di sini ada The Watson-Glasser Critical Thinking Appraisal atau yang disingkat dengan WGCTA. Hasil penelitian ini memiliki implikasi di luar penggunaan WGCTA sebagai ukuran penelitian. Adalah salah satu alat yang paling terkenal dan banyak digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis individu. Slide selanjutnya. Next, slide selanjutnya.
Selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu. Yang pertama ada analisis korelasi person faktor pengaruh generatif AI terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa. ITS Surabaya. Revaldi 2024 telah melakukan penelitian pada mahasiswa ITS Surabaya dan menunjukkan bahwa meskipun penggunaan ChatGPT membantu mahasiswa dalam memperoleh informasi dengan cepat dan efisien, ketergantungan yang berlebihan pada teknologi ini berisiko mengurangi kemampuan berpikir kritis. Lalu yang kedua ada analisis ketergantungan penggunaan chat bantu mereka menemukan sumber belajar tambahan yang relevan. Oke, apakah Ibnu sudah selesai? Oke, mungkin Ibnu tadi ada kendala, mungkin bisa tadi mungkin nomor 2. Nah, di sini tinjauan pustaka berkenaan kendala dulu. Nomor 3, dampak ketergantungan pada artificial intelligence terhadap kemampuan analisis dan kreatif mahasiswa. Yang ketiga itu ada, yang keempat itu ada peran teknologi AI dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Dilakukan oleh Harmi Lawati, itu telah melakukan penelitian dan menemukan bahwa ada dampak negatif yang perlu diperhatikan dalam penggunaan AI dalam dunia pendidikan. Yang terakhir itu adalah pengaruh ChatGPT terhadap berpikir kritis mahasiswa informatika kelas D angkatan 2023 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pratama AS mengungkapkan bahwa meskipun ChatGPT memberikan dampak positif dalam pendidikan, ada risiko terkait dengan ketergantungan mahasiswa pada teknologi ini. Oke, mungkin selanjutnya untuk metode penelitian. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Dengar. Baik, selanjutnya itu metode penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan penelitian ini akan disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya, jadwal peneliti, dan narasumber yang akan terlibat dalam penelitian. Namun untuk rentang waktunya kami perkirakan antara bulan Desember hingga bulan Juni. Lalu selanjutnya bahan dan alat. Untuk bahan yang pertama itu ada data kebutuhan, yaitu seperti wawancara. Lalu yang kedua data tes. Tes yang akan kami gunakan di sini ada yang pertama indikator analisis, yang kedua evaluasi, yang ketiga penalaran, dan yang keempat pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga ada literatur dan referensi sebagai bahan bacaan untuk referensi pembuatan kuesioner untuk wawancara nanti. Lalu untuk alat yang kami perlukan, yang pertama yaitu laptop atau komputer untuk pengolahan data dan penyebaran kuesioner. Lalu yang kedua, aplikasi Google Form sebagai platform pengumpulan data survei. Jadi kami melakukan wawancara dan juga melakukan analisis survei melalui Google Form juga, yaitu melalui kuesioner. Dan untuk platform pelantarannya yaitu Google Form. Lalu yang ketiga, perangkat lunak statistik, misalnya SPSS atau Microsoft Excel untuk analisis data, atau juga mungkin kami akan menggunakan aplikasi JASP. Lalu yang keempat, kertas ujian dan alat tulis untuk tes kemampuan berpikir kritis yang dilakukan secara luring.
Next. Lalu selanjutnya itu ada metode. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan, yang kedua ada data tes, dan yang ketiga ada evaluasi dan analisis. Dan untuk pengamatan sendiri, kami yang pertama menggunakan observasi langsung, yaitu mengunjungi narasumber, baik yang berada di lingkungan FKIP maupun yang berada di lingkungan Unila. Lalu yang kedua, pengumpulan data kemampuan berpikir kritis yang melalui Google Form. Lalu yang ketiga, analisis data. Jadi setelah kami observasi nanti, kami akan menganalisis data yang telah kami dapatkan. Next. Oke, mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan informasi, mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.